Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman dari lokal MP4B. Itu di sini saya akan bahas tentang manajemen disiplin kelas. Yang kita lain adalah suatu pemeliharaan dan peningkatan kedisiplinan peserta didik. Adapun yang beberapa tahap yang harus dilakukan oleh sebagai seorang guru, yaitu di dalam kelas setelah untuk menerapkan berbagai teknik dalam membina kedisiplinan peserta didik agar peserta didik dapat disiplin di dalam kelas dan suasana dalam kelas dapat tenang sehingga murid-murid yang lain tidak terganggu oleh oleh seorang murid yang hanya beberapa murid yang mengganggu dalam kelas. Adapun langkah-langkah guru untuk menertibkan seorang murid, yaitu seorang guru harus bisa mengabaikan si pelanggar, yaitu peserta didik seringkali berperilaku buruk untuk mendapatkan perhatian dari guru atau bahkan untuk menguji reaksi atau sikap guru. Yaitu seorang guru harus memperhatikan sesekali seorang murid yang sering melakukan pelanggar, walaupun kita sebagai seorang murid itu harus bersikap seperti mengabaikan. Yang kedua, kirim pesan-pesan non-verbal. Apa yang dikatakan dengan pesan non-verbal adalah suatu pesan yang disampaikan dengan menggunakan bahasa tubuh, bisa dengan cara menunjukkan apa yang sedang dilakukan dengan cara menunjukkan bahasa tubuh. Yang ketiga, kita harus bisa mengajak berbicara cepat. Pengajar atau guru dapat mengajak seorang murid keluar kelas. Pengajar tidak perlu mengkhawatirkan peserta didik lainnya yang membuat keributan, karena seorang murid akan terfokus kepada apa yang ditunjukkan oleh seorang guru apabila telah berada di luar kelas. Yang keempat, ambil waktu istirahat. Apa yang dikatakan dengan waktu istirahat itu adalah apabila seorang guru menemukan peserta didik yang tidak disiplin dalam kelas, yaitu guru harus bisa mendisiplinkannya, tetapi perilaku tersebut tidak juga berubah setelah dilakukan beberapa tahap, maka seorang guru harus bisa mendisiplinkan kelas dengan cara keluar dari ruangan kelas dan tidak masuk sampai jam istirahat, sehingga peserta didik tersebut atau seorang murid akan berpikir apa yang salah dari mereka dan perilaku apa yang membuat seorang guru tersebut keluar dari kelas tersebut. Nanti selanjutnya, telepon orang tua peserta didik. Ini adalah tahap yang sangat menentukan atau yang tidak bisa ditoleransi kembali. Itu ketika peserta didik membuat suatu perilaku yang tidak baik atau indisipliner. Itu adalah seorang murid yang tidak disiplin. Seorang guru harus menelpon pada orang tua si peserta didik agar peserta didik itu bisa mengetahui apa yang salah dari mereka, dan seorang guru harus memberitahukan apa saja kesalahan seorang murid tersebut ketika sedang melakukan proses belajar mengajar. Yang selanjutnya itu adalah tanda tangani kontrak. Dalam kata lain, kita harus bisa seorang murid harus membuat suatu tanda tangani kontrak terlebih dahulu, sehingga dapat terciptanya suatu kelas yang efektif, dan peserta didik harus menyetujui apa yang telah ditandatangani dalam kontrak tersebut. Itu dalam kata lain kontrak kedisiplinan. Itu juga tertulis. Situ juga dikatakan bahwa kontrak kedisiplinan adalah kontrak yang mendisiplinkan seorang murid. Apabila seorang murid melanggar, maka akan diberikan hukuman. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.